Di sebuah ruangan mewah, pintu berderit terbuka saat seorang pelayan masuk bersama dua tamu misterius. Dia mempersembahkan seorang wanita berkerudung dan sesosok berjubah kepada tuannya, berjanji telah membawa teman istimewa untuk mencerahkan malam sang tuan. Sang tuan, seorang pria tambun yang bersantai di sofa, mengeluh bahwa dia hampir tertidur karena menunggu. Menjelaskan bahwa dia sedang mencari seseorang yang diminta puas. Dengan jawaban itu, sang tuan dengan tidak sabar melambaikan tangannya, mengusir pelayan itu dan menyuruhnya pergi sekarang. Sosok berjubah itu tetap diam menyaksikan percakapan itu saat pintu berat tertutup rapat, meninggalkan sosok berjubah itu sendirian dengan sang tuan. Pria tambun itu menilainya dari atas ke bawah, menyesap minumannya perlahan. Sebelum menyeka mulutnya, sambil berdiri dengan senyum licik penuh percaya diri, dia menyatakan, saatnya melihat apakah tamunya sepadan dengan penantiannya. Dia mendekat, jubahnya tergantung longgar. Tangan pria itu tiba-tiba melesat meraih ujung tudung putih itu. Dia mencondongkan tubuh siap untuk menariknya dengan paksa dan mengungkap wajah yang tersembunyi di baliknya. Jubah luarnya jatuh ke lantai memperlihatkan Raden yang matanya ditutup dan tangannya dibelenggu. Tuan tambun itu mengelilinginya dengan senyum puas, berkomentar bahwa meskipun dia sedikit rusak, dia sudah lebih dari cukup. Dia mengeluskan tangannya di sepanjang punggung. Raden yang penuh luka membuatnya tersentak. Sang tuan mencondongkan tubuhnya lebih dekat, berkomentar betapa menggodanya aroma kulitnya. Tapi kemudian nadanya berubah. Satu-satunya yang kurang, katanya dengan kilatan mengerikan di matanya, adalah pemandangan darah. Dengan satu sentakan tajam, cengkeraman tangan tuan tambun itu mengencang. Dia terkekeh membuat janji yang mengerikan untuk membasahi tubuh Raden seperti bunga yang cantik. Tapi sebelum dia bisa melakukannya, adegan pun beralih. Pemandangan dari balkon tiba-tiba tertutup noda-noda baru, menceritakan semua kisah yang baru saja terjadi di dalam. Sementara itu, putra mahkota Leshak berdiri di balkon yang berbeda, menatap ke arah kota. Ajudannya Avad mendekat dari belakang. Tanpa berbalik, Leshak menanyakan lokasi Count Custer. Avad hanya bisa melaporkan bahwa mereka masih mencarinya. Avad membantu sang pangeran mengenakan jubahnya, menyarankan agar mereka mencari Count Custer di distrik hiburan kota, sebuah tempat yang terkenal sering ia kunjungi. Ekspresi Leshak berubah suram saat dia memandang ke arah kota. Dia ingat bagaimana daerah ini dulunya adalah pusat komersial yang indah dan ramai, tetapi perang tanpa akhir telah merenggut segalanya, memaksa orang-orang yang putus asa turun ke jalan kenyataan. Pahit ini hanya memperkuat tekadnya untuk mengakhiri konflik. Avad kemudian bertanya apakah dia benar-benar akan menghukum sang Count, mengingatkannya bahwa keluarga Custer yang kuat dibutuhkan untuk memenangkan perang. Ajudan Leshak mengatakan bahwa, meskipun Count Custer adalah orang yang mengerikan, kekuatannya sangat penting untuk perang. Tak tergoyahkan, Leshak berbalik dan menyatakan itulah mengapa dia harus dijadikan contoh. Avad tersentak terkejut oleh tekad dingin sang pangeran. Leshak menyatakan bahwa jika orang-orang berkuasa diizinkan menyakiti yang tidak bersalah tanpa konsekuensi, maka negara seperti itu seharusnya tidak pantas ada. Dia tahu ini bukan pelanggaran pertama Custer. Mengerti perintah itu, Avad setuju dan bersumpah untuk segera melanjutkan pencarian Count yang hilang. Saat Avad bersiap untuk mencari sendirian, Leshak menghentikannya, mengumumkan bahwa dia akan ikut dalam perburuan itu sendiri. Sang ajudan menunjukkan penjagaan mereka yang minim, menawarkan untuk memanggil lebih banyak satria. Tetapi sang pangeran menolak. Dia di sana bukan untuk dilayani. Dia ingin mereka berpencar dan mencari diam-diam. Avad berpikir bahwa Count Custer benar-benar sial, sementara banyak orang berkuasa menyakiti yang tidak bersalah. Korban Custer justru dilihat langsung oleh Leshak. Mereka segera menemukan anak buah mereka, Incris Karum dan Sidrus, yang terkejut melihat sang pangeran sudah bangun dan berkeliling, siap untuk menyisir distrik Aturin. Saat para ksatria berpencar, Cedric menyuruh Avad untuk menemani sang pangeran. Sambil berjalan, Avad memikirkan reputasi Leshak yang mengerikan. Dia tahu sang pangeran adalah orang yang adil, tetapi kekejamannya saat marah dikatakan tidak mengenal batas. Avad bergidik mengingat rumor mengerikan bahwa hukuman dari Leshak adalah takdir yang lebih buruk daripada kematian. Adegan kemudian beralih ke monster yang mereka buru. Di dalam sebuah ruangan, Radon diikat dan matanya ditutup, punggungnya menunjukkan bekas perlakuan yang kejam. Count Custer berdiri di hadapannya takjub karena Radon tidak berteriak bahkan satu kali pun. Sang Count mencondongkan tubuhnya mendekati Radon. Suaranya meneteskan kepedulian palsu saat dia bertanya apakah dia belum menunjukkan cukup kasih sayang. Radon tersentak tetapi tidak mengatakan apa-apa. Senang dengan reaksi itu, Custer menyatakan bahwa dia akhirnya mulai sedikit bersemangat. Dia mendorong pangeran yang terikat itu ke atas tempat tidur, sambil membuat janji yang memuakan untuk memberinya alasan nyata untuk berteriak. Namun Radon tetap diam dan tidak merespons. Saat Custer mengulurkan tangan, mezamelt mengalir di dalam tubuh Radon. Tiba-tiba matanya menyala dengan cahaya yang berbahaya dan tidak wajar. Sang Count membeku. Ketertarikannya langsung berubah menjadi kebingungan dan kepanikan. Sesuatu yang sangat-sangat salah sedang terjadi. Saat sang Count mendekat, sebuah sentakan tiba-tiba menghentikannya. Dia mendongak dan darahnya seakan membeku. Mata Radon bukan lagi mata manusia.
Mata itu bersinar dengan cahaya seperti ular yang mengerikan. Sang Count mulai gemetar, kesombongannya digantikan oleh rasa takut yang murni. Dia menuntut untuk tahu apa sebenarnya Radon, tapi semuanya sudah terlambat. Seekor ular spektral raksasa muncul di belakang Radon, mendesis dengan niat membunuh yang mematikan. Sang Count mengeluarkan jeritan ngeri terakhirnya saat tubuhnya mulai mengeras, berubah menjadi batu padat tepat di hadapan tatapan terkutuk sang pangeran. Dengan jeritan ngeri terakhir, tubuh sang Count langsung mengeras. Kutukan itu mengubahnya menjadi patung batu, yang kemudian ambruk dengan keras ke atas tempat tidur. Saat ular spektral itu lenyap, kekuatan luar biasa itu terkuras dari Radon, membuatnya benar-benar kehabisan tenaga. Dia terengah-engah berjuang untuk mengatur napasnya setelah kejadian mengerikan itu. Setetes air mata mengalir di pipinya, saat dia menyadari sepenuhnya apa yang baru saja terjadi. Dia menggeledah pakaian sang Count yang sudah mati, menemukan sebuah kunci kecil untuk membuka belenggunya. Dengan suara dentang yang keras, borgol berat itu jatuh ke lantai marmer. Dia mengambil jubah di dekatnya, tetapi sadar jubah itu bernoda yang akan menarik terlalu banyak perhatian. Dia tahu dia harus segera pergi dari sana, dan bertemu dengan pemandunya. Bagi Radon, kabur dari tempat ini adalah satu-satunya cara agar dia bisa pulang. Dengan tekad bulat, dia menarik napas panjang dan menuju pintu. Radon berhasil naik ke atap yang disinari cahaya bulan. Akhirnya bebas hanya untuk menemukan seorang pria sudah menunggunya. Dengan bingung dia bertanya mengapa mereka memanjat tembok, padahal ini bukan semacam inspeksi rahasia. Pemandunya Pangeran Lishak hanya memberinya senyum licik dan berkata ini adalah jalan pintas ke jalan Long Beach. Sebelum Radon sempat mencerna maksudnya, Lishak langsung melesat berlari di atas atap tanpa ragu dan tanpa berkeringat sedikit pun. Tertegun, Radon tertinggal jauh di belakang memanggil pangeran nekat itu dengan penuh rasa tidak percaya. Lishak melesat di udara melewati celah besar di antara atap seolah-olah itu bukan apa-apa. Dia mendarat dengan keseimbangan sempurna di seberang Radin, hanya bisa melongo, tawa gugup muncul di bibirnya saat dia sadar harus melakukan lompatan yang sama. Dia merenung bagaimana kemampuan fisik Lishak bukan hanya hasil latihan, dia memang berbakat secara alami, bahkan melampaui prajurit elit dalam kecepatan dan kekuatan. Radin mendarat dengan suara gedebuk yang keras, tubuhnya masih kaku dan sakit. Begitu mereka kembali ke jalan, seorang pemuda bernama Avod bergegas ke sisi Lishak dengan sebuah laporan. Dia bilang target mereka kemungkinan ada di sebuah rumah hiburan terkenal di dekat sana, tapi Avod tidak bisa berhenti menatap Radon, sambil menunjukkan kalau dia berjalan tanpa alas kaki di atas batu yang membeku. Meskipun Avod mencoba menganggapnya biasa untuk daerah itu, Lishak berhenti. Dia berbalik ke arah Radon dan diam-diam menawarinya sepasang sepatu, membuat sang pembunuh tertegun oleh kebaikan yang tak terduga itu. Lishak mencengkeram bahu Radon menuntut perhatiannya. Gerakan kasar itu memperlihatkan beberapa luka baru di kulit Radon. Mencoba bersikap santai, Radon memaksakan senyum dan bertanya apa yang bisa dia bantu. Tapi diam-diam dia panik, yakin penyamarannya terbongkar. Namun mata Lishak justru terpaku pada penutup mata itu, dan dia sampai pada kesimpulan yang mengejutkan, pria itu buta. Dia lalu bertanya tentang luka-lukanya. Karena kaget, Radin tergagap dan cepat-cepat bilang kalau dia hanya sangat ceroboh. Radin panik menarik jubahnya hingga tertutup dan dengan panik memohon ampun. Lishak yang benar-benar bingung dengan reaksi berlebihan itu meyakinkannya kalau dia tidak mencoba menghukumnya, tapi Avod membisikkan teori baru kepada sang pangeran. Dia menduga Radon bekerja untuk salah satu rumah hiburan terkenal di kota itu, dan akan menghadapi konsekuensi dari penjaganya jika dia terlambat. Saat Radon mendengar gelar Pangeran Lishak diucapkan dengan keras, kebenaran yang mengguncang dunia akhirnya terungkap. Pria baik hati dan ceroboh ini adalah orang yang dikirim untuk dia habisi. Lishak yang masih percaya Radon bekerja untuk rumah hiburan terkenal melakukan langkah berani. Dia membuka syal mahalnya sendiri, dan dengan lembut melingkarkannya di leher sang pembunuh. Radon tersentak kaget oleh kehangatan yang tak terduga. Menatap lurus ke arahnya, Lishak mengajukan pertanyaan yang mengejutkan. Apakah dia ingin lari dari kehidupan ini? Sang pangeran menyatakan, jika Radin menginginkan kebebasan dia akan mewujudkannya. Dia menawarkan untuk membelinya dari penjaganya. Sementara Avod terkesiap tak percaya. Radin benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tidak mampu memproses tawaran gila dari targetnya sendiri. Masih syok karena tawaran gila sang pangeran, Radon mati-matian mencoba menolak, sambil tergagap bilang kalau dia punya keluarga yang menunggunya. Lishak terlihat sama sekali tidak yakin dan mendesaknya untuk memberitahu alamatnya. Sebelum Radon sempat berbohong, suara trompet yang dalam menggema di jalanan. Avod mengenalinya sebagai trompet penjaga dan pergi untuk menyelidiki keributan itu. Tiba-tiba warga berlarian panik berteriak bahwa ada mayat yang ditemukan. Radon membeku dalam ketakutan yang luar biasa. Dia tahu persis siapa yang mereka bicarakan dengan jalanan yang dilanda kepanikan karena penemuan mayat. Avod mendesak Lishak untuk segera pergi. Radon melihat kesempatannya dengan putus asa menyuruh pangeran untuk meninggalkannya saja. Tapi Lishak tidak akan melepaskannya begitu saja sambil berteriak bahwa dia masih punya pertanyaan. Dia menarik jubah Radon untuk menghentikannya.
Tapi sang pembunuh menggunakan momentum itu untuk melepaskan diri dan berlari ke sebuah gang. Dia lenyap dalam sekejap membuat Lishak benar-benar bingung. Sang pangeran berkomentar kepada Avod bahwa, untuk orang yang katanya terluka, anak itu bergerak sangat cepat. Lishak menatap tangannya sebelum mengepalkannya erat-erat. Dia sangat marah. Memberitahu Avad bahwa mereka harus menemukan pria yang dikenal sebagai Caster sebelum dia menyakiti orang lain. Di tempat lain, Radon akhirnya berhenti di sebuah gang sepi untuk mengatur napas sambil memegangi jubahnya. Kebenaran menghantamnya dengan keras. Lishak adalah putra mahkota. Dialah targetnya. Pikirannya menjadi medan perang. Misinya untuk membunuh sang pangeran bertarung melawan tawaran gila Lishak untuk membebaskannya. Konflik batin ini terlalu berat dan dia pun jatuh dalam keputusasaan. Saat Radon pingsan, pikirannya berteriak dengan satu perintah tunggal yang tak kenal ampun. Dia harus mengakhiri hidup Lishak. Cerita melompat kembali 20 tahun ke kelahiran pangeran ketiga Kiminad. Itu adalah momen yang membahagiakan saat sang ratu dan para dayangnya merayakan bayi laki-laki yang tampan itu, mengagumi matanya yang unik dan menakjubkan. Tetapi ketika seorang bangsawan yang bersemangat masuk untuk memberi selamat kepada mereka, dia menemukan pemandangan tragedi yang luar biasa. Sang ratu dan para dayangnya telah tiada, hanya menyisakan bayi yang menangis. Saat itu juga pangeran yang baru lahir itu dicap sebagai pembunuh, hidupnya terkutuk selamanya. Pangeran itu lahir dengan kutukan basilisk yang ditakuti. Satu tatapan dari matanya berarti kematian seketika bagi siapapun yang melihatnya. Karena kekuatan yang menakutkan ini, dia terpaksa menghabiskan hidupnya dengan mata tertutup disembunyikan, tetapi kutukannya membuatnya berguna selama 7 tahun perang yang panjang. Dia bertugas sebagai senjata rahasia kerajaan pembunuh sempurna untuk melenyapkan tokoh-tokoh penting musuh. Kembali ke masa sekarang, Radon memutuskan sudah waktunya untuk pulang. Berjalan melalui koridor gelap kerajaan sampai dia mencapai sebuah pintu besar yang megah. Pintu berat itu terbuka dengan derit, dan suara hati-hati memanggil dari dalam, menanyakan pada Radon apakah matanya tertutup. Kita melihat Radon tidak berada di kamar tidur, melainkan di dalam sel terbelenggu di lantai. Mengangkat kepalanya, dia memastikan penutup matanya terpasang dengan aman. Suara itu menuntutnya untuk bersumpah, dan Radon dengan pelan setuju. Begitu dia berjanji, pintu terbuka sepenuhnya. Seorang pria dengan ekspresi tegas dan kaki palsu memasuki ruangan. Ini adalah Rod, pangeran kedua Kiminad dan saudara kandung Radon sendiri, datang untuk melihat senjata kerajaan. Rod memuji Radon karena berhasil melenyapkan Count Caster. Tapi langsung ke masalah utamanya, mengapa target utama putra mahkota Lishak masih hidup. Radon tersentak, mencari-cari alasan. Dia mengklaim Lishak sedang pergi mencari sang Count yang telah meninggalkan posnya. Tidak yakin, Rod mendesaknya untuk mengatakan yang sebenarnya, bertanya apakah dia yakin tidak pernah melihat sang pangeran. Radon gemetar mengingat pertemuannya dengan Lishak dan para pengawal elitnya. Dia tergagap bahwa penutup matanya membuatnya tidak mungkin mengidentifikasi siapapun. Tapi di dalam hati, dia mengutuk dirinya sendiri atas kegagalannya. Rod meledak dalam amarah, memukulkan tinjunya ke dinding, dan membuat Radon tersentak. Dia tidak percaya Radon melewatkan kesempatan ini mengungkapkan bahwa kerajaan mereka berada di ambang kehancuran dengan sekutu dana, dan bahkan ayah mereka yang semakin melemah. Rod mencibir bahwa Radon tidak akan mengerti karena dia hanya duduk di dalam sel. Lalu nadanya berubah, dia meraih tangan saudaranya, memohon padanya untuk menyelesaikan misi. Jika Radon melenyapkan Lishak, dia akhirnya akan diakui sebagai pangeran ketiga Kiminad. Radon benar-benar terdiam. Kata-kata manipulatif Rod bergema di kepala Radon. Jika dia berhasil menyingkirkan Lishak, perang akhirnya akan berakhir, dan begitu pula kehidupan Radon sebagai senjata. Sementara itu, di camp yang ditinggalkan anak buah Lishak, menganalisis tubuh Count Caster. Mereka dengan cepat mengidentifikasi hasil kerja dari sosok misterius. Shedrick, sang pembunuh bayaran misterius, ksatria suci kekaisaran, berteori kalau si pembunuh menyamar sebagai seseorang dari distrik hiburan kota untuk bisa mendekat. Karena frustrasi, seorang penjaga menggaruk kepalanya. Dia mengumpat karena si pembunuh berhasil menyerang mereka lagi. Setelah sekian lama menghilang, para ksatria suci Lishak pun mulai menganalisis serangan itu. Avad menyebutkan kalau si pembunuh misterius ini sudah beraksi selama 7 tahun penuh. Krum menambahkan kalau waktu penyerangannya benar-benar sempurna. Mengungkapkan kalau Count Caster baru saja akan membawa 500 tentara bayaran ke pihak mereka, sebuah langkah yang bisa saja membuat mereka memenangkan perang. Inkra menyarankan untuk menutup seluruh distrik hiburan untuk menangkap pelakunya, tapi Lishak hanya menggelengkan kepala. Dengan tenang dia bilang kalau semuanya sudah terlambat. Pembunuh sehebat itu tidak akan tertangkap dengan mudah, membuat anak buahnya jadi bingung. Apa rencana sang pangeran? Sebenarnya Avad lalu menunjukkan detail yang paling mengerikan: si pembunuh menghabisi Count Caster. Kurang dari seminggu setelah dia bergabung dengan mereka, sebuah langkah yang bahkan pihak mereka sendiri hampir tidak tahu. Kecepatan ini jelas menandakan adanya mata-mata. Shedrick sadar kalau si pembunuh ini entah punya mata-mata di pasukan mereka atau dia bersembunyi di distrik hiburan kota. Bukannya khawatir senyum licik justru muncul di wajah Lishak?
Dia memutuskan untuk memasang jebakan dan mengumumkan rencana barunya. Mereka akan lihat seberapa cepat si pembunuh tahu kalau Pangeran Lashak akan mengunjungi distrik hiburan sendirian. Sementara itu, di kerajaan Kaminade, Rodan berlutut di hadapan Rod orang yang mengendalikannya. Dia melaporkan kalau rencana kunjungan Lashak ke distrik hiburan adalah jebakan yang sangat kentara. Dia beralasan orang seperti Lashak tidak akan pernah mengunjungi tempat semacam itu, yang artinya dia sengaja menjadi umpan, tanpa peduli. Rod mengangkat cangkirnya dan memberi perintah singkat yang mengerikan. Lanjutkan misinya. Dia lalu dengan dingin bertanya, apakah si pawang itu peduli dengan keselamatan ular biru? Ini menunjukkan betapa Redon sama sekali tidak berharga bagi pihaknya sendiri. Pria di samping Rod berusaha keras untuk menolak. Dia berargumen kalau menyingkirkan Lishak memang penting, tapi mereka tidak boleh sampai kehilangan si ular biru. Aset mereka yang paling berharga, tapi permintaan untuk berhati-hati itu malah membuat Rod murka. Dengan teriakan marah dia membanting cangkirnya ke bawah. Membuat bawahannya sendiri jatuh terguling menuruni tangga, Rod mengamuk mempertanyakan, beraninya ada yang menentang keputusannya. Saat pria itu gemetar memohon ampun Rod dengan dingin mengusirnya, dia bilang pria itu boleh saja membantu Redon. Tapi dia menegaskan tidak akan peduli. Bahkan jika si pembunuh itu tidak pernah kembali, 3 hari yang panjang pun berlalu. Dan anak buah Lishak masih menunggu si pembunuh memakan umpan, sambil bersantai di markas Increase, dengan percaya diri mempertaruhkan sarung tangan besinya, bertaruh kalau si pembunuh tidak akan jatuh ke dalam jebakan yang begitu jelas. Krum dengan iseng bertanya apa taruhannya. Tiba-tiba Afat masuk dan menghentikan taruhan mereka. Dengan santai, dia bilang kalau si pembunuh tidak akan datang. Pernyataan ini membuat Krum kaget bukan main. Dia berargumen kalau Pangeran Lishak tidak akan membuang-buang waktu untuk misi yang mustahil sejak awal dia menolak untuk meragukan rencana pemimpinnya. Krum menggelengkan kepalanya benar-benar bingung. Afat dengan tenang menjelaskan misi sebenarnya Lishak tidak hanya menunggu si pembunuh. Dia sedang mencoba mencari sumber kebocoran informasi. Dengan menjadikan dirinya target yang sangat menggiurkan, ini akan memaksa musuh untuk bergerak. Increase mencibir bilang kalau Afat terlalu melebih-lebihkan sang pangeran. Tapi Afat yakin dan membalas tidak mungkin. Lishak akan benar-benar mengunjungi tempat seperti itu. Dari distrik hiburan. Mendengar ini seorang ksatria lain menggerutu. Dia mengeluh kalau meskipun itu benar, mereka sudah terjebak memainkan peran ini selama 3 hari penuh, dan dia sudah muak dengan semua ini. Tiba-tiba, sebuah ketukan memecah kesunyian seorang anak laki-laki memanggil tuan barunya. Di dalam sesosok berjubah membuka pintu untuk mendapatkan info terbaru. Pangeran Lashak baru saja memasuki sebuah bangunan di seberang jalan seorang pria di dalam menyuruh anak itu untuk mencari tahu wanita malam mana yang dikunjungi pangeran. Setelah anak itu bergegas pergi, sosok berjubah itu berkomentar bahwa anak itu membuat pekerjaan mereka jauh lebih mudah. Rekannya setuju menambahkan bahwa anak itu mengenal semua orang, tetapi pria berjubah itu memperingatkannya untuk tidak lengah. Di dalam Cedric mengaku masih tidak nyaman dengan pangeran yang bertindak sebagai umpan di tempat yang baru saja ia beli. Tiba-tiba pintu terbuka dengan keras, dan informan muda mereka masuk terhuyung-huyung, dengan panik memanggil tuan barunya dengan mata berkaca-kaca. Dia berteriak bahwa Nona Uni telah terbunuh. Para ksatria membeku kaget si pembunuh bayaran tidak mengincar pangeran. Dia memilih target lain. Kekacauan pun pecah saat Rod memerintahkan pasukannya untuk melindungi Lashak dengan segala cara. Cedric menyatakan bahwa dia dan Avad akan mengejar si pembunuh, bertekad untuk menangkapnya kali ini. Avad menggertakkan giginya, menyadari mereka sedang memburu pembunuh bayaran misterius yang terkenal itu. Para ksatria bergegas menyisir gedung berteriak bahwa targetnya telah kabur, dan memerintahkan pencarian yang lebih luas. Di tempat lain Radon dan rekannya terpojok. Rekannya mengumpat, frustrasi karena mereka ketahuan begitu cepat. Dia memutuskan mereka harus berpisah untuk bertahan hidup tetapi Radon panik. Mengaku tidak tahu jalan di sekitar sini. Mengabaikannya rekannya mendorongnya ke arah pintu keluar berjanji akan menemuinya nanti. Tepat saat Radon berbalik untuk kabur sebuah suara menghentikannya, bertanya kemana sebenarnya dia akan pergi. Langkah Radon terhenti seketika, sebilah pedang dingin tiba-tiba menempel di lehernya. Itu Afat yang terengah-engah. Kesal karena harus berlari keliling kota hanya untuk menangkapnya saat seorang ksatria lain meneriakkan peringatan bahwa mereka berhadapan dengan si pembunuh bayaran misterius. Afat hanya mencibir mengatakan itu bukan masalah. Radon dengan gugup mencoba berpura-pura bodoh, mengklaim dia bukan pembunuh bayaran tapi Afat tidak percaya sedikit pun. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mengikat Radon, menyatakan bahwa pangeran akan mendapatkan pengakuan darinya tepat saat anak buah Afat menangkap rekan Radon. Pembunuh bayaran yang terpojok itu mulai berteriak. Dia meneriakkan nama Radon dengan marah bertanya mengapa dia ditinggalkan. Dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan diri dia membongkar semuanya berteriak bahwa dia membantu Radon bertahan hidup, dengan kebutaannya dan bahkan menafkahi keluarganya yang sakit. Radon memperhatikan dari bayang-bayang gemetar tak terkendali, tiba-tiba putra mahkota Lashak muncul.
Dia tidak memperhatikan pria yang ditangkap, matanya terkunci pada sosok berjubah itu. Dia mengenali Radon, bertanya apakah dia orang yang ditemuinya di tempat hiburan itu. Mengambil kesempatan, Radon mengkonfirmasi bahwa pria yang mereka tangkap adalah si pembunuh bayaran. Sebelum Radon bisa memproses apa yang terjadi, Lashak mengulurkan tangan dan menariknya ke depan dari jubahnya. Tarikan tiba-tiba itu membuat tudung Radon terlepas, membuatnya terekspos dan terhuyung ke dalam pelukan sang pangeran. Lashak menahannya dengan kuat, ekspresinya tegang saat menatap pria yang matanya ditutup kain itu. Dia dengan tenang menyatakan bahwa sudah waktunya Radon bicara. Tanpa tempat untuk lari, Radon terjebak saat Lashak langsung ke intinya, menuntut untuk mengetahui identitas aslinya. Interogasi telah resmi dimulai. Semuanya sudah berakhir, pikiran Radon menjadi kacau. Saat dia membayangkan kehidupan yang baru saja hilang, janji untuk diakui sebagai pangeran, kesempatan untuk akhirnya dicintai oleh keluarganya, semuanya lenyap dalam sekejap. Dia yakin akan dilempar kembali ke ruangan gelap dan sepi itu selamanya, tapi di tengah kepanikannya, sebuah perasaan aneh muncul. Dia lega karena gagal dalam misinya untuk menghabisi Lashak, bahkan sebelum dia sempat mencernanya. Sang pangeran memecah keheningan, menuntut untuk tahu apakah Radon adalah nama aslinya. Lashak dengan lembut mengangkat dagunya, memaksanya untuk mendongak. Berpikir cepat, Radon mengarang kebohongan putus asa, mengklaim bahwa pria yang ditangkap adalah pengendalinya, dan bahwa dia dipaksa bekerja di distrik hiburan kota yang terkenal kejam. Untuk meyakinkan ceritanya, dia ambruk ke tanah, memohon belas kasihan, tapi rekannya meneriakkan cerita yang berbeda. Mengungkap situasi keluarga Radon yang dianggap tragis. Seorang penjaga memastikan Radon tidak bersenjata, membuat Lashak frustrasi. Tidak ada yang masuk akal. Pembunuh yang sebenarnya menggunakan metode unik pada korbannya, sebuah metode yang tidak cocok dengan kedua pria ini, membuatnya tidak memiliki bukti yang kuat. Lashak memanggilnya Radon dan anak itu dengan gugup mengkonfirmasi namanya. Di dekatnya seorang komandan bernama Avad mencibir. Merasa mustahil anak ini bisa menjadi pembunuh kejam, Lashak mengakui bahwa dia tidak percaya cerita Radon, tapi menyatakan dia tidak akan bertindak hanya berdasarkan kecurigaan. Dia akan terus mengawasi Radon sampai dia punya bukti. Namun dia kemudian memberikan perintah yang mengerikan kepada para penjaganya. Habisi pengendali itu segera. Saat pria itu ditangkap, dia berteriak ketakutan dengan putus asa, memohon pengakuan tidak bersalah kepada sang pangeran, yang baru saja menyegel takdirnya. Seorang penjaga mengangkat pedangnya untuk melaksanakan perintah, tapi tepat saat pedang itu akan jatuh, Radon berteriak agar mereka berhenti. Dia dengan putus asa meraih jubah sang pangeran, memohon agar pria itu dibiarkan hidup. Tidak terkesan, Lashak menuntut satu alasan untuk menunjukkan belas kasihan. Panik, Radon mengklaim bahwa keluarganya akan menderita tanpa bantuan pria itu. Belas kasihan Lashak lenyap. Dia memberikan perintah yang sangat spesifik dan mengerikan kepada para penjaganya, merinci akhir yang brutal untuk si pengendali. Pria itu menjerit ketakutan saat takdirnya ditentukan, tapi permohonannya diabaikan. Sesaat kemudian tirai tenda terbuka, dan sebuah suara memanggil nama Radon. Itu Lashak. Radon yang masih terikat dan matanya ditutup, tersentak. Sang pangeran berlutut di hadapannya. Lashak dengan lembut menyentuh wajahnya, memerintahkannya untuk tetap diam. Sebelum Radon bisa mencerna apa yang terjadi, Lashak tiba-tiba mengangkat kain jubahnya. Radon panik memanggil sang pangeran, tapi tatapan Lashak tetap tenang dan fokus. Dia meyakinkan tawanannya bahwa dia tidak mencoba menyakitinya. Matanya dengan cermat memeriksa kulit di kaki Radon. Mata Lashak menyipit, mengingatkan Radon bahwa dia pernah menyebut punya keluarga. Ketika tawanan itu mengkonfirmasinya, Lashak melancarkan serangan telak, bertanya mengapa keluarganya tidak pernah mengobati lukanya. Terpojok, Radon berbohong terbata-bata, mengatakan bahwa dia tidak memberitahu mereka karena lukanya selalu sembuh dengan sendirinya. Tapi Lashak langsung membongkar gertakannya. Dia menunjukkan bahwa jika itu benar luka lama yang pernah dilihatnya, tidak akan meninggalkan bekas luka seburuk itu. Mendekat, suaranya rendah saat bertanya apakah seseorang telah menyakitinya. Kalah, Radon dengan pelan mengakui seorang pelanggan yang melakukannya. Pikiran Lashak dipenuhi kecurigaan, latihannya meneriakinya untuk waspada. Pria ini bisa jadi seorang pembunuh, dan semua yang dikatakannya bisa jadi kebohongan yang diperhitungkan. Dia tahu dia harus menggunakan setiap metode interogasi yang dimilikinya. Dia memanggil nama Radon. Ketika Radon menjawab, sang pangeran memberikan perintah yang mengejutkan, suaranya rendah dan serius. Dia memberitahu Radon bahwa dia harus melayaninya malam itu. Salah satu ajudan Lashak, Avoode, menyingkap tirai tenda sang pangeran, mengumumkan kedatangannya, tapi pemandangan di dalam membuatnya terdiam, membeku. Lashak sedang bertelanjang dada dan anak laki-laki misterius, dengan mata tertutup itu, sedang duduk tepat di atas ranjang kerajaan. Pikiran Avad berkecamuk, apakah sang pangeran benar-benar baru saja menghabiskan malam dengan orang dari dunia kelam kota ini? Dia mengira Lashak punya tujuan strategis rahasia dengan membiarkan anak itu di dekatnya. Saat Avad mulai menanyainya, sang pangeran memotongnya dengan satu perintah tajam untuk menunggu. Lashak mengabaikan ajudannya dan bertanya pada Radon apa yang ingin dia makan.
Ketika anak itu menolak kesabaran Lishak habis, dia mencengkeram kaki Redon, menegaskan bahwa tidak akan ada lagi kebohongan. Mulai sekarang Redon harus mengatakan kejujuran mutlak, atau dia tidak akan makan sama sekali. Avad mencoba menengahi, tapi Lishak sudah terpaku menuntut untuk tahu apa pantangan makanan Redon. Redon dengan pelan mengakui bahwa dia hanya bisa makan daging ular. Terkejut Lishak bertanya kenapa. Jawaban mengerikan itu bergema di benak Redon, dia membutuhkannya untuk mengolah racun, yang dimaksudkan untuk membunuh sang pangeran. Lishak sama sekali tidak terpengaruh oleh pengakuan Redon. Dia hanya bangkit dan memerintahkan bawahannya Cedrus untuk pergi menangkap seekor ular. Avad langsung mempertanyakan keputusan sang pangeran, bersikeras bahwa mereka harus mencari tahu siapa Redon terlebih dahulu. Tapi Lishak tidak mendengarkan. Dia mengumumkan bahwa Redon akan tinggal bersamanya mulai sekarang. Avad berargumen bahwa seseorang dari distrik hiburan hanya bisa tinggal sebagai pendamping kerajaan. Lishak dengan dingin setuju, menyuruhnya untuk menyebarkan rumor persis seperti itu. Avad panik memperingatkan bahwa anak itu bisa jadi adalah sang pembunuh, tapi tatapan maut dari Lishak membuatnya bungkam. Lishak memotong ucapan Avad dengan perintah dingin untuk tidak mempertanyakannya. Tatapan tajam sang pangeran menegaskan bahwa dia tidak akan dibantah sambil bertanya, apakah dia perlu izin ajudannya untuk membawa seseorang ke dalam tendanya? Benar-benar kalah Avad hanya bisa tergagap mengatakan tidak. Dengan perdebatan yang selesai, Lishak dengan dingin mengulangi perintahnya untuk mencarikan Redon seekor ular. Avad tidak punya pilihan selain patuh. Dua prajurit Lishak mencari di sebuah ladang, salah satunya mengeluh dengan keras berharap itu tidak benar. Sementara rekannya mengingatkannya bahwa mereka tidak punya hak suara dalam masalah ini. Sambil mencari di ladang, para prajurit itu bergosip tentang pendatang baru itu. Cedric bertanya apakah sang pangeran benar-benar menyukai anak laki-laki dari distrik hiburan itu. Rekannya Rod awalnya mengira itu hanya rasa kasihan, tapi setelah mengingat tatapan tajam Lishak, dia curiga ada sesuatu yang lebih. Di dekat sana Avad, yang marah mengeluh bahwa dia tahu Redon adalah masalah. Pikirannya terganggu ketika seorang prajurit bertubuh besar, bernama Krum dengan belak-belakan menyebut Redon cantik. Avad membentaknya panik saat menyadari betapa menawannya anak laki-laki misterius itu. Saat kelompok pencari mencari ular, gosip para prajurit semakin liar. Cedric berspekulasi bahwa anak laki-laki cantik itu pasti tipe sang pangeran selama ini dan rekannya dengan nakal setuju. Percakapan kasar mereka terhenti ketika seekor ular tiba-tiba terlihat bergerak di rerumputan. Sementara yang lain bersiap untuk menangkapnya. Avad, yang khawatir menjelaskan mengapa dia begitu curiga dengan permintaan aneh Redon, dia mengungkapkan sebuah ramalan mengerikan dari masa lalu. Seorang peramal pernah meramalkan bahwa Pangeran Lishak akan menemui ajalnya karena seekor ular. Avad melanjutkan ceritanya mengungkapkan bahwa ramalan itu pernah tampak salah. Bertahun-tahun yang lalu seekor ular ditemukan di kamar tidur Lishak, tapi sang pangeran yang berusia 6 tahun dengan berani menangani makhluk itu sendiri. Sang peramal diasingkan karena salah, dan ramalan buruk itu pun dilupakan. Saat ini seorang prajurit yang gugup mencoba menyebutnya sebagai kebetulan, tapi Avod tidak yakin. Dia merasa ini terlalu mencurigakan kalau orang yang tinggal bersama pangeran justru yang meminta ular. Dia pun bertanya-tanya, apakah semua ini sudah direncanakan? Avod memutuskan mereka hanya perlu mengawasi Radon sampai dia menunjukkan sifat aslinya. Avod memberitahu rekannya bahwa entah itu ramalan atau bukan, orang baru ini benar-benar mencurigakan. Temannya mengepalkan tangan setuju sepenuhnya. Rencana mereka sederhana, awasi Radon dengan sangat ketat sampai dia membuat kesalahan dan mengungkapkan niat sebenarnya. Tiba-tiba seorang prajurit berteriak dari semak-semak, karena akhirnya berhasil menangkap seekor ular besar untuk tamu misterius mereka. Yang lain hanya bisa mengeluh sudah muak dengan tugas baru yang aneh ini. Kemudian di dalam tenda Lishak, sang pangeran dengan lembut menyuruh Radon yang matanya ditutup untuk makan. Tapi cowok kita ini hanya duduk di sana terlihat tegang dan tidak nyaman dengan semua kebaikan yang tak terduga ini. Masih dengan mata tertutup, Radon meraih makanan panas yang mengepul dengan tangan kosong dan langsung berteriak kesakitan. Lishak langsung menyambar pergelangan tangannya meminta untuk melihat lukanya. Setelah memastikan tidak ada luka bakar yang serius, sang pangeran dengan lembut membersihkan tangan Radon. Dia meletakkan garpu di genggamannya, menyuruhnya untuk menggunakannya saat makan. Tapi Radon sama sekali tidak tahu benda apa itu dan mengaku belum pernah menggunakannya. Lishak pun tercengang bertanya-tanya, keluarga macam apa yang membesarkan anak ini tanpa mengajarinya sopan santun paling dasar sekalipun? Lishak mulai menyatukan kepingan masa lalu Radon yang kelam, menduga keluarganya telah menjualnya ke sebuah tempat yang terkenal buruk. Dengan sabar dan lembut dia menunjukkan pada Radon cara menusuk makanan dengan ujung garpu yang tajam. Dia mengangkat alat makan itu ke arah Radon yang matanya tertutup, dan hanya menyuruhnya untuk makan. Radon menggigit dengan gugup, tapi rasanya sangat asing sehingga dia langsung memuntahkannya. Sementara Lishak hanya terkejut, pengawalnya Increase justru murka. Dia menghunus pedangnya dengan marah menuntut. Beraninya Radon tidak menghargai pemberian pangeran. Increase benar-benar kehilangan kendali, membentak Radon karena berani memuntahkan makanan yang ditawarkan yang mulia.
Dia menunjuk dengan marah menuntut agar Radon memakan apa yang baru saja dia muntahkan. Tapi sebelum situasi memanas, Lishak mengangkat tangan menghentikan pengawalnya dengan satu perintah cukup. Sang pangeran menoleh ke Radon bukan dengan amarah tapi dengan rasa penasaran bertanya mengapa dia melakukannya. Radon tergagap meminta maaf, mencoba menjelaskan bahwa makanan itu tidak seperti yang dia kira. Lishak menjelaskan bahwa itu adalah daging ular tapi Radon menyangkalnya benar-benar ngeri. Lishak bersikeras bahwa dia mengatakan yang sebenarnya meyakinkan Radon bahwa dia tidak akan berbohong tentang hal seperti ini. Radon benar-benar bingung menjelaskan bahwa versi yang ini tidak keras dan tidak berbau menyengat, seperti jenis yang pernah dia makan sebelumnya. Ekspresi sang pangeran berubah menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Dia bertanya apakah daging ular yang biasa Radon makan itu keras dan berbau tajam? Setelah Radon mengonfirmasi, Increase menjelaskan bahwa daging menjadi seperti itu ketika dikeringkan agar mudah disimpan. Wajah pangeran menjadi gelap karena amarah ngeri karena mereka memberinya sisa-sisa makanan yang diawetkan hanya demi kepraktisan. Lishak melemparkan tatapan maut pada Increase, tapi pengawalnya bersikeras bahwa bukan dia yang bertanggung jawab. Sang pangeran kembali menoleh ke Radon bertanya apakah hanya daging ular kering yang pernah dia makan. Radon dengan pelan mengonfirmasi bahwa dia juga minum susu dan air tapi saat Lishak mendesaknya lebih jauh dia terdiam. Sebuah kenangan kelam muncul di benaknya. Radon ingat pernah mendapatkan permen manis hanya sekali. Rasanya begitu luar biasa sehingga setelah itu dia menolak memakan daging yang mengerikan itu. Penolakan ini membuatnya dipukuli dengan kejam. Dari pengasuhnya yang murka karena membuat mereka dalam masalah gara-gara suguhan terlarang itu, sebuah kenangan kejam muncul kembali. Radin menyadari permen itu adalah tindakan kebaikan terakhir dari saudaranya Rod. Setelah satu-satunya rasa manis itu, berujung pada hukuman yang kejam, Rod tidak pernah menunjukkan kasih sayang padanya lagi. Bagi Radin, hal-hal manis menjadi dosa terlarang. Kembali ke masa sekarang, dia memberitahu Pangeran Lishak bahwa tidak ada lagi yang bisa dimakan saat Lishak bertanya kenapa. Radin berbohong bahwa makanan lain buruk untuk kesehatannya, tetapi sang pangeran terus mendesaknya bertanya apakah seluruh keluarganya makan dengan cara seperti itu. Radin tidak punya pilihan selain mengakui dengan pelan bahwa mereka tidak melakukannya. Mata Lishak berkedut, amarahnya mendidih tepat di bawah permukaan. Dia memberitahu Radin bahwa mereka berada di tengah-tengah perang, jadi mereka tidak punya waktu untuk mengeringkan daging. Semua yang mereka makan masih segar. Dengan suara penuh wibawa, dia mengeluarkan perintah, mulai sekarang Radin harus makan daging panggang. Radin benar-benar terkejut, nyaris tidak bisa mengulangi kata panggang. Tatapan tajam sang pangeran menguncinya, menuntut untuk tahu apakah dia mengerti. Radin langsung setuju, lalu Lishak memerintahkan pengawalnya untuk membuang hidangan itu, dan membawa sesuatu selain daging ular. Pengawal itu dengan enggan mematuhi, marah dalam hati karena pangeran mau berbohong untuk seseorang, yang dia yakini hanyalah orang dari bayang-bayang kota. Dia dengan ragu-ragu menggigitnya rasa pertama makanan yang dimasak dengan benar setelah sekian lama. Seluruh dunianya seakan berhenti. Dia benar-benar terkejut dengan betapa lezatnya makanan itu melupakan semua ketenangannya. Radin mulai melahap makanan itu dengan kebahagiaan murni tanpa kepalsuan. Sebuah senyum bahagia akhirnya muncul menembus penampilan luarnya yang keras. Lishak memperhatikan cara makan Radin yang berantakan dan tersenyum. Dia menyuruhnya jangan sampai tumpah, membuat Radin benar-benar salah tingkah. Setelah Radin memastikan makanannya enak, Lishak membuat aturan baru, tidak ada lagi daging kering. Radin tersentak. Dia menawarkan lebih banyak makanan, tetapi Radin menolak bersikeras dia sudah kenyang. Bingung, Lishak bertanya apakah dia mau sesuatu yang lebih baik. Radin panik, mencengkeram jubahnya, dan mengatakan dia tidak menginginkan itu. Senyum Lishak menghilang, ekspresinya mengeras. Saat dia mempertanyakan penolakan Radin, kesabaran Lishak habis. Dia mencengkeram dagu Radin memaksanya untuk mendongak. Suaranya rendah dan berbahaya. Saat dia mengajukan pertanyaan yang mengejutkan, bukan makanannya yang kau tolak, tapi aku kan. Radin gemetar, hanya bisa tergagap menyebut gelar sang pangeran. Lishak tidak puas dan menuntut jawaban yang sebenarnya. Cengkeramannya mengencang saat sang pangeran menatapnya tajam. Sebuah ingatan membanjiri pikiran Radin. Sebuah suara menjanjikannya pengakuan sebagai pangeran ketiga jika dia menyingkirkan Lishak. Terjebak dan berkonflik, Radin tidak bisa menemukan kata-kata untuk merespons. Lishak terdiam kaget saat Radin akhirnya memberinya jawaban yang sebenarnya. Dia mengaku takut menjadi terbiasa dengan makanan lezat itu. Dalam kehangatan itu, sambil mengepalkan tangannya, Radin dengan putus asa menjelaskan bahwa dia tidak bisa membiarkan dirinya mulai menyukainya. Pengakuan ini sangat memukul Lishak, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Tetapi di dalam pikiran Radin, alasan sebenarnya bergema. Misinya adalah untuk mengambil nyawa sang pangeran. Konflik itu menjadi tak tertahankan dan air mata mengalir dari bawah penutup matanya. Dia akhirnya hancur menangis terseduh-seduh meminta maaf kepada pria yang seharusnya dia hancurkan. Kemarahan Lishak sirna, digantikan oleh kelembutan yang mengejutkan. Dia memberitahu Radin bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun saat Radin mendongak dengan bingung.
Air mata masih membasahi pipinya sang pangeran dengan lembut menyeka wajahnya. Leshak memberitahunya tidak apa-apa untuk menyukai hal-hal ini. Dia berjanji bahwa makanan ini hanyalah permulaan. Mulai sekarang dia akan memberikan Radon semua yang diinginkannya. Sambil mencondongkan tubuh hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa senti, Leshak berbisik bahwa dia akhirnya mengerti cara memperlakukannya dan tahu persis apa yang ingin dia lakukan padanya. Lelah menunggu jawaban, Leshak melakukan sebuah gerakan berani. Dia membungkam Radon dengan sebuah ciuman yang tiba-tiba, dan memaksa Radon membeku. Pikirannya benar-benar kosong karena syok. Tepat pada saat itu sang penjaga, Cyprus, memasuki ruangan dan berhenti seketika, benar-benar terpana dengan apa yang dilihatnya saat Leshak memperdalam ciumannya. Radon hanya bisa bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Menarik diri sedikit ekspresi, Leshak berubah menjadi serius. Dia memutuskan situasi ini tidak akan berhasil dan memanggil nama Cyprus. Sebuah rencana baru sudah terbentuk di pikirannya. Dengan Cyprus yang masih terpaku di ambang pintu, Leshak memberikan perintah yang tegas. Dia menyuruh penjaga itu untuk mencarikan Radon sesuatu yang pantas untuk dipakai. Meskipun Cyprus jelas terkejut dengan seluruh situasi itu, dia langsung siap siaga dan setuju. Tak lama kemudian Radon diperlihatkan dalam pakaian elegan yang baru tapi ukurannya luar biasa. Kebesaran di tubuhnya yang ramping para pelayannya merasa cemas menjelaskan bahwa ini adalah satu-satunya pakaian baru yang tersedia saat Radon merapikan atasannya yang longgar. Kainnya melorot ke bawah, memperlihatkan bahunya. Di seberang ruangan tatapan Leshak menajam, dan dia tersentak melihatnya. Leshak benar-benar terpesona oleh pemandangan itu. Terhanyut dalam suasana, Leshak bergumam bahwa warna merah akan lebih bagus. Salah satu pelayannya yang benar-benar bingung, menunjukkan bahwa warnanya bukanlah masalahnya, tapi Leshak mengabaikannya, memotong ucapannya untuk menuntut agar mereka segera memanggil penjahit. Pelayan itu hanya bisa bertanya dengan kaget apakah dia ingin membuat pakaian berwarna merah. Bingung dengan obsesi mendadak sang pangeran, Leshak memutuskan bahwa hari sudah terlalu larut dan menyuruh pelayannya untuk memanggil penjahit besok saja. Anak buahnya menghela napas lega. Salah satunya berbisik pelan bahwa dia senang sang pangeran tidak kehilangan selera modenya setelah sekian lama berada di medan perang. Karena tidak ingin mengambil risiko, kedua pelayan itu dengan cepat pamit undur diri untuk malam itu. Saat kastil mulai hening, seseorang mengawasi dari kejauhan. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya. Mengapa putra mahkota bersikap sangat santai di dekat orang yang sama sekali tidak dikenal saat para pelayan Leshak pergi? Pikiran mereka menjadi liar. Salah satunya berbisik bahwa dia pikir sang pangeran akhirnya memutuskan untuk mencari teman untuk malam ini. Ide gila ini memancing emosi rekannya. Yakin bahwa orang asing ini adalah masalah, dia menyerbu kembali ke arah Radon dan dengan kasar mencengkeram wajahnya. Sama tiba-tibanya pelayan yang lain bergegas masuk meneriaki temannya bahwa kesimpulannya itu benar-benar konyol dan menyuruhnya untuk segera mundur. Radon hanya bisa terpana dan bingung oleh permusuhan mendadak dari orang-orang pangeran sendiri. Pelayan yang satu menarik temannya yang agresif itu mundur. Dia mengingatkan rekannya bahwa dialah yang sebelumnya mengatakan bahwa pangeran juga hanya manusia biasa. Pelayan yang agresif itu benar-benar naik pitam berteriak bahwa dia tidak pernah bermaksud. Leshak harus membawa pulang seseorang dari distrik hiburan kota yang remang-remang. Dia bertanya bagaimana jika orang asing ini bukanlah seorang pembunuh. Pelayan yang lebih tenang mengakui bahwa masalah sebenarnya bukanlah bahayanya tapi fakta bahwa mereka sama sekali tidak punya kuasa untuk menghentikan sang pangeran, untuk melakukan apapun yang dia mau. Temannya hanya bisa terdiam, 1000 bahasa dan pasrah. Tanpa pilihan lain, pelayan yang lebih tenang itu memutuskan. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mengawasi orang asing itu dengan sangat ketat. Temannya yang agresif itu pun setuju. Tapi dia masih khawatir. Dia bergumam berharap teman dari distrik hiburan ini bukanlah pembunuh bayaran misterius yang terkenal itu. Keduanya memutuskan untuk menyelidiki. Di belakang sang pangeran, Raiden berencana mencari pria yang mengatur pertemuan itu, karena katanya pria itu mengenal keluarga Raiden. Mereka akan menggunakan koneksi ini untuk melihat apakah cerita Raiden benar-benar nyata. Sementara itu Raiden sangat malu dengan pakaian barunya hingga wajahnya memerah. Dia merasa sangat canggung dengan gugup bergumam kalau pakaian itu pasti terlihat aneh di tubuhnya. Dari seberang ruangan Sang Hyu hanya menyeringai dan setuju, lalu menyuruh Raiden untuk mendekat. Tapi kebiasaan lama Raiden memang susah hilang, dan dia langsung berlutut karena insting murni. Leshak segera menghentikannya. Dia memerintahkan Raiden untuk berdiri, menyuruhnya untuk tidak merangkak tapi berjalan ke arahnya sebagai orang yang setara. Raiden ragu-ragu sebelum dengan hati-hati melangkah maju sama sekali, tidak yakin bagaimana harus bersikap, tapi Leshak sudah tidak sabar menunggu. Dia tiba-tiba menarik lengan Raiden, menyentaknya mendekat. Sangat terkejut, Raiden hanya bisa tergagap menyebut gelar sang pangeran. Dengan ekspresi serius, Leshak memberinya perintah tegas, jangan pernah merangkak lagi. Benar-benar terpana oleh perintah itu, Raiden mencernanya sejenak sebelum menunduk dan setuju dengan pelan. Mendengar ini, senyum puas terukir di wajah Leshak. Pesannya mulai tersampaikan. Puas dengan kepatuhan Raiden, Leshak berkata, bagus.
Dia dengan lembut mengangkat dagu Raiden menutup jarak di antara mereka untuk ciuman pertama mereka. Saat bibir mereka bertemu, pikiran Raiden melayang kembali ke masa lalunya yang dingin dan sepi. Semua benda padat yang pernah disentuhnya dari dinding batu hingga pintu besi selnya terasa dingin dan menyakitkan, tapi ini benar-benar berbeda. Sang pangeran terasa hangat dan nyata, dan kebaikan tak terduga ini terasa lebih manis dari permen manapun yang pernah ia rasakan. Leshak dengan lembut mendorong Raiden ke tempat tidur, menindihnya dengan tatapan serius. Niatnya menjadi jelas saat tangannya dengan lembut membelai dada Raiden sebelum bergerak untuk membuka ikat pinggang pakaiannya, tapi saat Leshak menarik ikat pinggang itu, Raiden tersentak menghindar. Kepanikan menguasainya, dia mulai meronta-ronta, suaranya bergetar saat dia memohon bahwa dia tidak menginginkan ini. Benar-benar terkejut dengan penolakan tiba-tiba itu, Leshak membeku. Dia menatap ke bawah dengan kaget, tidak mengerti mengapa Raiden begitu ketakutan dengan sentuhannya. Leshak mencoba menenangkan anak laki-laki yang ketakutan itu, berjanji tidak akan menyakitinya, tapi Raiden sudah terlalu larut dalam kepanikannya, menepis tangan sang pangeran di sela-sela isak tangisnya. Dia akhirnya mengungkapkan sumber ketakutannya. Dia tidak ingin diperlakukan seperti seseorang yang harus menjual kasih sayangnya. Kata-kata itu menghantam Leshak seperti pukulan telak dan dia pun mundur. Ekspresinya hancur saat dia menyebut dirinya bodoh. Dia pikir dia sedang menawarkan kenyamanan, tapi dia sadar dia benar-benar dan salah besar. Leshak segera menarik diri, seluruh sikapnya berubah. Dia dengan lembut merapikan pakaian Raiden, mengatakan kepadanya bahwa setiap pilihan di antara mereka adalah hak Raiden untuk memutuskan. Penuh penyesalan, sang pangeran meminta maaf karena begitu sombong. Dia menarik anak laki-laki yang gemetar itu ke dalam pelukan yang menenangkan, berjanji bahwa dia tidak akan pernah memaksanya dan akan menunggu sampai dia benar-benar siap. Beberapa saat kemudian, saat Leshak dengan tenang menuangkan minuman, Raiden yang gugup bertanya apakah dia harus tetap tinggal di kamar ini. Leshak hanya mengiyakan, membuat anak laki-laki itu benar-benar terpana. Raiden sangat terkejut. Setelah menolak ajakan sang pangeran, dia sudah mengira akan diusir, tapi Leshak hanya menjelaskan bahwa sudah terlambat untuk membangunkan para pelayan demi kamar baru, menyuruh Radon untuk tidur di sini saja sambil berusaha menjaga jarak. Radon bilang dia akan tidur di pojok. Sebelum dia sempat bergerak, Leshak meraih pergelangan tangannya menghentikannya. Dia bersikeras kalau lantainya terlalu dingin, dan Radon harus tidur di ranjang. Melihat keraguan anak itu, Leshak berjanji tidak akan macam-macam. Sambil tersipu, Radon tergagap bilang kalau dia tidak takut. Leshak melepaskan pergelangan tangan Radon, menyuruhnya untuk tidur. Sesuai janjinya, sang pangeran menyeberangi ruangan untuk beristirahat di tempat lain, meninggalkan Radon sendirian. Berbaring di ranjang besar itu, pikiran Radon berkecamuk. Dia merasa seluruh situasi ini salah. Dia sangat berharap dirinya bukanlah seorang pembunuh bayaran yang lahir dengan kutukan, tapi pikirannya yang paling menyiksa adalah bahwa dia benar-benar berharap tidak harus membunuh pria yang baru saja menunjukkan kebaikan luar biasa padanya. Keesokan paginya, Rod masuk ke tenda membawa seember air untuk pangeran. Dia langsung berhenti saat Leshak dengan cepat menyuruhnya diam, memperlihatkan Radon yang tertidur pulas di ranjang kerajaan. Rod benar-benar kaget, bertanya kenapa pangeran membiarkan anak itu tidur di sana. Dia tergagap, tidak pernah menyangka Leshak akan membiarkan pendamping pilihannya untuk malam itu berbagi ranjang yang sama. Sambil bangkit, Leshak dengan dingin bertanya apa masalahnya. Dia lalu menyatakan dengan tegas bahwa dia sudah berubah pikiran, Radon bukanlah pendampingnya. Rod benar-benar bingung. Jika Radon bukan hanya teman semalam, lalu siapa dia? Leshak dengan tenang mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. Mengumumkan bahwa Radon adalah seseorang yang sedang dia dekati secara resmi. Rahang Rod serasa jatuh ke lantai, dia tidak bisa memprosesnya. Bahwa bujangan paling idaman di kekaisaran itu ditolak mentah-mentah. Dia berargumen bahwa seseorang dengan pekerjaan seperti Radon seharusnya patuh, tapi Leshak langsung membantahnya. Dia menyatakan ingin Radon bersamanya atas kemauan sendiri, dan berencana untuk memenangkan hatinya sungguhan. Tanpa terlihat, Radon sudah bangun sepenuhnya, jantungnya berdebar kencang, membiarkan Rod mencerna berita mengejutkan itu. Leshak berbalik dan dengan lembut bertanya apakah Radon sudah bangun. Setelah mendengar setiap kata Radon, dengan pelan menjawab iya sebelum pergi keluar. Leshak membisikkan perintah rahasia pada ajudannya untuk sarapan Radon. Dia lalu berjalan ke ranjang, menunduk dan memberikan sebuah ciuman selamat pagi yang lembut di dahi Radon. Tindakan itu membuat Radon tersipu dan benar-benar tak bisa berkata-kata saat Leshak berjalan pergi. Tekadnya sudah jelas. Dia bertekad untuk membuat Radon bahagia di sisinya apapun risikonya. Adegan beralih ke Kastil Sila di Kerajaan Kemenad, di mana seorang utusan berkerudung melapor kepada kakak Radon, Pangeran Rod. Tanpa buang waktu, Rod menuntut untuk tahu kenapa pemandu sebelumnya tidak kembali. Utusan itu menjelaskan bahwa agen terakhir sudah diurus dan dialah penggantinya. Rod terlonjak menggebrak meja dengan tangannya. Dia dengan marah menyadari misi pembunuhan itu gagal. Menuntut jawaban, dia bertanya tentang targetnya Leshak. Jawaban dingin. Sang utusan mengkonfirmasi ketakutan terburuk Rod. Leshak masih hidup.
Marah karena rencananya gagal, Rod menuntut untuk tahu status pembunuh bayarannya si ular biru. Utusan itu mengungkapkan berita yang mengejutkan. Radon telah ditangkap oleh Kekaisaran Abidan. Untuk saat ini identitas aslinya sebagai pangeran masih rahasia, memberi mereka sedikit kesempatan. Agen itu meminta izin untuk melanjutkan misi. Rod setuju, tapi perintah barunya sangat mengerikan. Dia ingin agen itu berhasil kali ini. Memerintahkannya untuk melenyapkan saudaranya sendiri Radon, dan juga targetnya Lishak. Kemudian Lishak dengan bangga memperhatikan Radon menikmati sarapan yang dia pesankan. Melihat Radon mencoba berhenti, Lishak memaksa untuk makan satu suap terakhir, menyuapinya secara langsung. Dia tersenyum lebar senang karena Radon makan dengan lahap dan mengatakan kalau tubuhnya terlalu kurus. Tapi saat Radon dengan santai menjilat remahan dari bibirnya sendiri, senyum Lishak langsung luntur. Dia benar-benar syok menyadari kalau dia baru saja melewatkan kesempatan emas untuk membersihkan mulut Radon untuknya. Kekecewaannya itu nyata banget guys, dia benar-benar menginginkan momen itu. Lishak memecah keheningan bertanya pada Radon apa yang salah, tapi Radon dengan cepat menepisnya, mencoba menyembunyikan kepanikan batinnya. Pikirannya benar-benar kacau menyadari kalau dia tidak bisa berhenti menatap bibir Lishak dan berpikir betapa berbahayanya jika mereka hanya berduaan. Lishak mencoba mencairkan suasana, menyarankan untuk jalan-jalan. Dia beralasan kalau Radon terlalu pucat dan butuh sinar matahari. Sikap penuh perhatian itu membuat jantung Radon berdebar kencang. Dia langsung melompat berdiri dengan sedikit terlalu bersemangat dan mengatakan kalau dia sangat mau pergi, membuat Lishak sedikit terkejut dengan semangatnya yang tiba-tiba. Radon benar-benar meluap dengan kegembiraan, menyadari kalau akhirnya dia bisa berjalan bebas di bawah sinar matahari. Melihat kebahagiaannya yang murni, Lishak tidak bisa menahan senyum hangatnya. Dia berdiri dan menyuruh Radon untuk memegang lengannya. Radon yang tersipu malu menerimanya, berterima kasih sebesar-besarnya kepada sang pangeran dan mengaku kalau dia belum pernah berjalan-jalan sebelumnya. Tapi Lishak punya ide lain. Dia menyarankan jika Radon benar-benar ingin berterima kasih, dia harus memberinya sebuah hadiah. Saat Radon bertanya-tanya apa yang mungkin bisa dia tawarkan tanpa menunggu jawaban, Lishak menarik Radon untuk sebuah ciuman. Dia dengan lembut memegang wajah Radon, menutup jarak di antara mereka. Lishak menyatakan kalau itu adalah hadiah yang bagus, dan bahwa dia menyukainya. Radon yang benar-benar bingung hanya merasa lega karena sang pangeran tampaknya tidak keberatan. Siap untuk jalan-jalan, Lishak kemudian menyingkap tirai tebal mengundangnya keluar ke bawah sinar matahari yang cerah. Dia memberi isyarat agar Radon mengikutinya, siap untuk memulai jalan-jalan mereka. Akhirnya melangkah keluar. Radon dan Lishak berjalan-jalan di bawah langit terbuka bergandengan tangan. Bagi Radon ini adalah kebahagiaan yang murni. Meskipun mereka hanya berjalan-jalan di sekitar barak, dia menengadahkan kepalanya menikmati sinar matahari seolah dia belum pernah merasakannya sebelumnya. Lishak memperhatikannya, senyum hangat merekah di wajahnya saat melihat kebahagiaan sederhana Radon. Tapi karena terlalu bersemangat, Radon mulai bergegas maju. Lishak dengan cepat mengeratkan genggamannya, menyuruhnya pelan-pelan agar tidak jatuh. Radon hanya tersenyum lebar mengatakan kalau dia baik-baik saja dan menyuruh Lishak untuk bergegas. Tepat saat mereka mulai berjalan, seorang prajurit bernama Rod bergegas menghampiri dengan napas yang terengah-engah. Dia bertanya mengapa Pangeran Lishak berkeliaran di sekitar bagian barak yang kotor ini tanpa pengawalan, sambil mengeluh bahwa area itu bau. Terlihat jelas kesal dengan gangguan itu, Lishak menjawab ketus bahwa dia tidak peduli. Satu-satunya hal yang penting adalah Radon mendapatkan sinar matahari. Ketika Rod bersikeras untuk mengantar mereka ke tempat yang lebih bagus, Lishak dengan dingin menyuruhnya menyingkir. Dia memperingatkan prajurit itu untuk tidak mengikuti, dengan terus terang mengatakan kalau dia menghalangi jalan mereka. Saat mereka melanjutkan jalan-jalan, Radon mendengar suara gemericik air dan menyebut tentang aliran sungai. Tapi kemudian yang membuat Lishak benar-benar terkejut. Dia dengan polos bertanya apa itu aliran sungai. Sang pangeran terkejut bukan main. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu itu? Gelombang kesedihan langsung menyelimutinya saat dia menyadari betapa sedikitnya dunia yang pernah dialami Radon. Bertekad untuk mengubahnya, dia memerintahkan seorang prajurit bernama Krum untuk segera membawa mereka ke sana. Mereka tiba di sebuah anak sungai hutan yang indah, di mana Radon berlutut terpesona saat dia menyentuh air sejuk yang mengalir untuk pertama kalinya. Radon benar-benar terpesona oleh aliran sungai itu, takjub melihat semua air mengalir ke satu arah. Dia menengadahkan kepalanya, membiarkan sinar matahari menghangatkan wajahnya sambil menghirup aroma tanah hutan. Dari atas batu di dekatnya, Lishak memperhatikannya, berkata pada Krum bahwa Radon jelas sekali menyukai tempat ini dan tidak berhenti tersenyum. Tapi kebahagiaan sang pangeran bercampur dengan kesedihan. Dia mengakui tidak pernah menyangka akan bertemu seseorang yang belum pernah melihat aliran sungai. Rasa bersalah yang mendalam menyelimuti Lishak yang menyalahkan kegagalannya sendiri untuk mengakhiri perang 7 tahun sebagai penyebab penderitaan Radon. Krum mencoba menenangkan pangerannya, menyatakan bahwa semua orang mempercayai kepemimpinannya dalam perang 5 front yang sulit, tapi Lishak tidak khawatir tentang itu.
Sambil mengusap rambutnya dengan frustrasi, dia mengakui bahwa yang benar-benar membuatnya marah adalah ketidakmampuannya untuk mengubah masa lalu Radon yang menyakitkan. Krum dengan bijak berkomentar bahwa perasaan ini datang dari kepedulian yang begitu dalam. Lashak setuju berharap perang ini segera berakhir. Saat mereka bersumpah untuk mengakhiri konflik dengan cepat, Radon duduk di tepi sungai diam-diam menyimpulkan bahwa Lashak adalah orang yang baik. Saat Radon duduk di tepi sungai, pikirannya terasa berat. Dia diam-diam meminta maaf pada Rod, akhirnya mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia tidak tega membunuh pria sebaik Lashak, tapi momen keputusannya yang damai itu hancur berkeping-keping. Ketika seekor ular raksasa muncul dari dalam air, sebelum Lashak sempat menyadari bahayanya makhluk itu menerjang dengan kecepatan kilat, sang pangeran meneriakkan nama Radon dengan penuh ketakutan saat ular itu menyerang sasarannya meninggalkan cipratan merah mengejutkan yang mengubah segalanya dalam sekejap. Saat ular raksasa itu menerjang, Lashak meneriakkan nama Radon dan melemparkan dirinya ke depan. Dia menerjang Radon melindunginya dengan tubuhnya sendiri tepat saat makhluk itu menyerang. Taring ular itu menancap di lengan sang pangeran. Tapi sebelum racunnya menyebar, Rod muncul dalam sekejap, pisaunya menebas udara memberikan pukulan fatal pada binatang buas itu. Mengabaikan lukanya sendiri yang berdarah, pikiran pertama Lashak adalah untuk pria itu. Dia menatap Radon dengan kekhawatiran murni, bertanya apakah dia baik-baik saja. Lashak mengabaikan lengannya yang berdarah, menganggapnya hanya gigitan dari ular yang tidak berbisa. Tapi Radon benar-benar terkejut, tergagap dengan khawatir, karena sang pangeran terluka saat melindunginya. Lashak hanya tersenyum, lega karena Radonlah yang selamat. Ketika Rod bersikeras agar mereka kembali ke camp, Lashak memeriksa apakah Radon sudah siap untuk pergi. Panik Radon meraih tangan sang pangeran dan mendesaknya untuk segera kembali untuk dirawat. Lashak hanya bisa tersenyum, tersentuh oleh kepanikan dan kekhawatiran Radon. Radon dengan cemas memegang tangan sang pangeran, tapi Lashak hanya memberinya senyuman penuh arti. Dia dengan percaya diri memberitahu Radon bahwa tidak akan lama lagi sampai dia akhirnya menerimanya, bahkan sebelum Radon sempat mencerna kata-kata itu. Lashak membungkuk dan mendaratkan ciuman lembut di dahinya. Radon benar-benar membeku, tinjunya mengepal di sisinya karena terkejut. Memecah keheningan, Lashak dengan santai merangkulnya, dan berkata sudah waktunya untuk pergi. Mereka mulai berjalan, tapi setelah beberapa langkah, Lashak tiba-tiba menghentikan mereka. Lashak berhenti melangkah, bertanya ada apa. Dia memperhatikan cara berjalan Radon yang aneh dan menyadari kakinya terluka karena perjalanan panjang mereka. Radon bersikeras dia baik-baik saja, tapi Lashak tidak mau mendengarnya. Ketika Rod menawarkan untuk menggendong Radon, sang pangeran memberinya tatapan maut, memperingatkannya untuk tidak berani menyentuh Radon. Sebelum Radon sempat memproses permusuhan yang tiba-tiba itu, Lashak dengan mudah mengangkatnya ke dalam gendongannya. Benar-benar terkejut dan salah tingkah, Radon hanya bisa tergagap menyebut gelar sang pangeran saat dia digendong melewati hutan. Lashak menyuruh Radon untuk berpegangan erat. Radon mencoba protes khawatir dengan lengan sang pangeran yang terluka. Tapi Lashak hanya mendengus mengatakan kalau dia ringan sekali sampai menyebalkan dia. Lalu memerintahkan Krum untuk memastikan Radin makan lebih banyak daging mulai sekarang. Saat Radin menyembunyikan wajahnya di dada sang pangeran, karena benar-benar salah tingkah, Lashak memikirkan masa lalu Radin. Dia tahu Radin telah dijual oleh keluarganya ke dalam kehidupan yang mengerikan, namun dia tetap setia. Lashak jadi bertanya-tanya apakah dia bisa mendapatkan pengabdian semacam itu untuk dirinya sendiri. Saat Lashak menggendongnya, pikiran Radin menjadi benar-benar kosong. Sang pangeran menyeringai mengatakan pada Radin kalau dia seharusnya berterima kasih. Setelah ucapan terima kasih yang gugup, Lashak mencondongkan tubuhnya lebih dekat, berbisik kalau dia menginginkan hadiah yang berbeda, hadiah yang sudah Radin ketahui. Tapi sebelum dia bisa berbuat apa-apa, Radin tiba-tiba mengulurkan tangan dan menelusuri wajah sang pangeran. Dia mulai mengoceh tentang betapa menakjubkan dan simetrisnya fitur wajah Lashak. Lashak terdiam sejenak, lalu dia sadar Radin, karena tidak bisa melihat, sedang menggunakan tangannya untuk akhirnya bisa melihat wajahnya dengan jelas. Lashak mempersilakan Radin, mengatakan padanya untuk menyentuh wajahnya sebanyak yang dia butuhkan, agar terbiasa dengannya sambil dia menggendongnya. Sang pangeran bertanya apakah kondisi Radin permanen. Radin dengan pelan membenarkan bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan matanya. Dengan seringai percaya diri, Lashak menyatakan, sayang sekali. Jika Radin bisa melihat, dia pasti akan jatuh cinta pada pandangan pertama. Ketika Radin yang gugup berkata kalau dia percaya padanya, senyum Lashak semakin lebar. Dia menambahkan bahwa mereka akan menjadi pasangan yang serasi karena Radin juga rupawan. Radin benar-benar tercengang, terkejut sampai ke lubuk hatinya. Kata-kata kejam dari masa lalu Radin bergema di benaknya. Mereka memanggilnya sebuah bencana. Seorang monster, tapi kebaikan Lashak menembus semua itu. Dihantui rasa bersalah, Radin dalam hati meminta maaf kepada pawangnya Rod. Pada saat itu dia membuat keputusannya. Radin memeluk sang pangeran dengan erat. Misinya telah gagal.
Dia tidak bisa melenyapkan pria ini, dia ingin pria ini hidup. Saat mereka tiba di istal para ksatria, Lishak melihat dengan sangat kebingungan. Bertanya-tanya mengapa Yang Mulia secara pribadi menggendong anak laki-laki itu. Para ksatria Lishak benar-benar dibuat bingung oleh pemandangan itu. Seorang ksatria Kris langsung mengerti. Sang pangeran hanya tidak ingin orang lain menyentuh Radin. Lishak berjalan menghampiri pelayannya Avad, dan bertanya apakah dia sudah menemukan seorang penjahit. Essie, mengabaikan kekhawatiran tentang lukanya sendiri, dia memerintahkan agar penjahit itu dikirim ke tendanya, kemudian di dalam seorang penjahit menunjukkan kain-kain yang bagus kepada Lishak. Dia meminta izin untuk mengukur tuan muda yang pendiam itu, yang berdiri di sampingnya. Lishak dengan santai setuju, fokusnya kini tertuju pada kain mahal yang diperuntukkan bagi Radin. Sang penjahit Avod menyiapkan pita ukurnya sambil memperhatikan ukuran tubuh Radin yang kecil. Lishak segera memperingatkan untuk berhati-hati, mengingatkannya bahwa Radin tidak bisa melihat. Avod berjanji akan melakukannya dengan lembut dan meminta Radin untuk mengangkat tangannya agar bisa diukur. Saat dia meletakkan kain, Avod mengutak-atik kain di sekitar leher Radin. Radin melihat sebuah tato yang tidak asing, dan mendengar pria itu membisikkan sebuah frasa rahasia. Kesadaran yang mengerikan itu menghantamnya bagaikan disambar petir. Pria ini bukan sekadar penjahit. Dia adalah seorang penghubung dari organisasi pembunuh bayarannya. Seorang informan yang tampak babak belur memberikan sebuah petunjuk. Temukan keluarga Mujahid di daerah Kumuh Motia, tapi ketika anak buah Lishak tiba di sana mereka sadar kalau mereka mungkin telah dipermainkan. Ternyata setengah dari penduduk di distrik miskin ini memiliki nama keluarga yang sama. Karena frustrasi, seorang ksatria berkata mereka membutuhkan strategi baru. Bukannya menanyakan nama, mereka akan bertanya tentang seorang anak laki-laki buta yang memakai penutup mata. Deskripsi itu langsung membuat rekannya teringat sesuatu. Dia berseru bahwa mereka pernah melihat anak laki-laki seperti itu sebelumnya. Sekarang dia hanya mencoba mengingat namanya. Ksatria itu akhirnya mengingat namanya Radin. Dia terus menggali informasi, menanyai penduduk setempat tentang keluarga anak itu, seorang ayah dan seorang saudara laki-laki. Tapi para penduduk desa langsung bungkam. Seorang pria dengan gugup mengaku mereka hampir tidak mengenalnya. Sementara seorang wanita berkata, mereka semua mengira dia adalah seorang yatim piatu. Melihat mereka menemui jalan buntu, para ksatria pun pergi. Saat mereka berkuda menjauh, mereka memutuskan bahwa misi ini gagal total. Mereka menemukan orang-orang yang mengenal Radon, tapi cerita keluarganya tidak masuk akal. Mereka setuju untuk tidak melapor kembali kepada pangeran, sampai mereka menemukan jawaban yang sebenarnya. Darah Radon seakan membeku saat si penjahit membisikkan sebuah frasa rahasia di telinganya. Dia langsung mengenali kode itu, sampai Al-Rikshar bangkit dan jatuh. Pria ini bukanlah seorang penjahit. Dia adalah seorang pemandu dari organisasi pembunuh bayarannya. Sang pemandu yang masih menyamar sebagai penjahit menyampaikan pesan resmi kepada Lishak. Tapi Radon benar-benar kacau, gemetar setelah menerima ancaman tersembunyi itu. Lishak segera menyadari ada yang tidak beres dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Tanpa menunggu jawaban, dia mengusir si penjahit dengan lambaian tangan yang tajam. Dia mendekat ke arah Radon, menunjukkan betapa pucatnya wajah anak itu. Radon bersikeras itu bukan apa-apa, tapi Lishak tidak mempercayainya. Dia menyentuh leher Radon dan menyimpulkan bahwa si penjahit pasti terlalu dekat sehingga membuat Radon terkejut. Merasa sudah muak, Lishak mengumumkan bahwa dia akan mengambil ukurannya sendiri. Si penjahit benar-benar terkejut, tapi nada tajam sang pangeran membuatnya segera menyerahkan pita ukur. Saat Lishak bergerak ke belakang, Radon tangannya menyentuh bahu anak itu, menyebabkannya tersentak menjauh karena takut. Menyadari Radon masih gemetar, Lishak meletakkan tangan yang menenangkan padanya. Dia dengan lembut meyakinkan anak itu, berjanji dia tidak akan pernah harus berurusan dengan orang asing lagi. Lishak mengakui bahwa dia telah bersumpah. Hal itu tidak akan terulang lagi. Diliputi oleh kebaikan Lishak, Radon gemetar dan berpegangan pada sang pangeran. Pikirannya menjerit apa yang harus dia lakukan sekarang. Malamnya Lishak memeluk anak itu dengan protektif di tempat tidurnya sendiri, ingin menjaganya tetap aman, tapi Radon tidak bisa menemukan kedamaian. Dia bangkit diam-diam, tatapannya terpaku pada pangeran yang tertidur di sampingnya. Kesempatan sempurna untuk menyelesaikan misinya ada. Tepat di depan matanya menatap sasarannya sang pembunuh bayaran muda. Itu merasa benar-benar terbelah antara tugasnya dan hatinya. Sebuah kenangan tentang Lishak melintas di benak Radon, memanggil namanya dengan senyum lembut dan mengulurkan tangan. Tekad sang pembunuh bayaran hancur berkeping-keping. Dia tahu sekarang bahwa dia tidak bisa melanjutkan misi ini. Tapi kenyataan menghantamnya. Pemandunya masih di luar sana menunggu. Dia tetaplah seorang pembunuh bayaran. Selama dia menghilang dari kehidupan Lishak, sang pangeran akan aman. Menatap pria yang telah menunjukkan kebaikan padanya, Radon tidak bisa menahan diri. Dia dengan lembut menyentuh wajah Lishak sebelum membungkuk untuk sebuah perpisahan terakhir yang memilukan.
Dia akhirnya mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia menyayangi Lishak lebih dari siapapun, tapi tepat saat dia menarik diri, sang pangeran mulai bergerak. Lishak mencengkeram dadanya, terperangkap dalam mimpi buruk yang mengerikan dan berteriak dalam tidurnya, menuntut untuk tahu siapa yang ada di sana. Radon menyadari sang pangeran terperangkap dalam mimpi buruk yang mengerikan. Dia mencoba membangunkan Lishak, tapi pria itu tersesat dalam siksaannya. Tiba-tiba Lishak memberontak, mencengkeram lengan Radon dalam sekejap panik. Lishak mengalahkan pembunuh bayaran yang tertegun itu menindihnya hingga tak bisa bergerak. Masih terperangkap dalam kabut mimpinya cengkeraman, Lishak mengencang saat matanya menyala dengan ketakutan dan kebingungan. Dia menatap tajam orang asing di kamarnya, dan dengan marah menuntut untuk tahu siapa dia. Lishak terjebak dalam mimpi buruk beku yang aneh, dikelilingi oleh tebing-tebing es. Dia berjalan tanpa alas kaki melewati salju didorong oleh suara mendesak. Suara tak dikenal itu memberitahunya bahwa tidak ada waktu lagi. Kehabisan tenaga dia pun roboh, tetapi seekor ular hitam muncul di atas es tepat di atasnya. Makhluk itu memerintahkannya untuk bangun dan tubuh Lishak menurutinya di luar kehendaknya meskipun kakinya benar-benar mati rasa karena kedinginan. Dia mulai memanjat dinding es yang berbahaya didorong oleh kekuatan yang tidak dia mengerti. Mimpi buruk itu beralih dari gurun beku ke dunia hijau yang semarak. Dengan napas terengah-engah, Lishak berdiri di tepi tebing mengagumi surga di hadapannya. Dia percaya dia hampir mati di puncak es hanya untuk sampai di sini. Dengan tawa kemenangan dia menyatakan dirinya sebagai manusia pertama yang pernah menginjakkan kaki di dunia baru ini, tetapi ular hitam dari es itu muncul dan mengatakan tidak. Lishak pun mencibir, mengancam akan menghancurkan makhluk itu jika tidak menyingkir. Suara ular itu menggelegar menyebutnya bodoh karena melupakan mengapa dia dikutuk. Suara ular itu menggelegar dengan ramalan yang menakutkan. Ular itu menyatakan bahwa manusia bernama Khalif ditakdirkan untuk tewas karena gigitan ular. Ular itu secara spesifik mengatakan bahwa seekor ular bermata biru pada akhirnya akan mencabik-cabik hatinya. Lishak kaget bukan main. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, ular raksasa itu menerjang dengan desisan ganas menancapkan taringnya ke bahunya. Dia berteriak kesakitan menatap makhluk itu dengan tidak percaya. Dalam kepanikan dia menuntut untuk tahu makhluk apa itu. Dan mengapa makhluk itu melakukan ini padanya. Suaranya bergetar ketakutan. Ramalan mengerikan dari ular itu, tentang ancaman bermata biru menggantung di udara saat mimpi buruk itu hancur. Sebuah mata biru yang tajam muncul dalam fokus. Itu bukan ular, itu Roden. Dia sedang memegangi putra mahkota yang terluka. Lishak yang nyaris tidak sadarkan diri. Adegan pun beralih, di mana sosok-sosok berjubah dengan menyeramkan menyatakan bahwa benteng Al-Risha akan segera jatuh jika mereka harus meninggalkan pemandu mereka sebelumnya. Dari tempat pengawasan tersembunyi, Avad menyatakan bahwa pemandu mereka telah melakukan tugasnya, dan sekarang bisa mati tanpa penyesalan. Mata-matanya mengintip melalui teropong memastikan bahwa sebuah serangan tampaknya telah terjadi. Di tenda Lishak Khalif, mereka tidak bisa melihat tubuh sang pangeran, juga tidak bisa menemukan pembunuh bayaran mereka sendiri. Si biru dengan asumsi dia gagal melarikan diri. Ketika salah satu dari mereka protes untuk meninggalkannya, Avad dengan dingin menolaknya. Niat sebenarnya pun terungkap. Dia membutuhkan si ular untuk mati bersama Khalif. Mereka memutuskan untuk kembali lagi nanti untuk memastikan kematian keduanya lalu menghilang ke dalam hutan. Di dalam tenda kerajaan, kekacauan terjadi saat seorang dokter akhirnya dilarikan masuk, tetapi yang mengejutkan, pasien bersama Lishak adalah Roden. Terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur. Dokter dengan cepat mengumumkan bahwa Roden hanya pingsan dan akan segera bangun sementara Lishak mengawasinya. Roden tiba-tiba tersentak bangun batuk dengan keras dan mencengkeram jubah sang pangeran, dipenuhi dengan kelegaan. Lishak menariknya ke dalam pelukan erat, mengakui bahwa dia pikir Roden telah tiada selamanya. Tapi kemudian dia menarik diri dengan ekspresi bingung. Menatap lurus ke arah Roden dan bertanya siapa dia. Diliputi kepanikan, Lishak mengaku dia pikir Roden sudah mati. Roden yang matanya ditutup perban dengan lemah bertanya apakah sang pangeran baik-baik saja, benar-benar bingung dengan kekhawatirannya. Lagi pula dia baru saja mencoba untuk membunuhnya. Mengabaikan pertanyaan itu, Lishak menariknya ke dalam pelukan erat. Hanya mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Seorang dokter datang meresepkan teh penenang untuk saraf Roden yang tegang. Kemudian saat Roden akhirnya beristirahat, sang pangeran dengan lembut meletakkan tangannya di dahi pria itu dan menatapnya dengan ekspresi khawatir. Seorang pelayan mendesak Lishak untuk beristirahat, tapi sang pangeran yang sedang melamun menyuruhnya pergi. Dia mengaku bahwa dia baru saja mengalami mimpi yang aneh dan sangat nyata. Sang pangeran dihantui oleh penglihatan mengerikan tentang Radon yang melancarkan serangan mematikan sebuah bayangan yang tak bisa ia hilangkan. Dia mengingat dengan jelas mata biru Radon yang dingin, merasa seolah-olah tatapan mata itulah yang telah menembus jantungnya. Mimpi buruk itu berakhir, dengan ramalan kelam dari sosok berkerudung Pangeran Ibeden akan menemui ajalnya karena gigitan ular. Lishak sangat terganggu oleh mimpi buruknya, mempertanyakan mengapa dia bermimpi lagi setelah bertahun-tahun tidak pernah. Pelayannya Avad mengatakan itu hal yang normal.
Tapi Lashak menunjukkan bahwa tidak semua orang bermimpi untuk mencelakai pendampingnya. Dia teringat kembali saat Redon pingsan. Dia merasa tidak masuk akal bahwa pria yang mencoba membunuhnya justru mengkhawatirkan keselamatannya, sementara anak buahnya berpendapat bahwa nyawa pangeran adalah yang paling penting. Lashak diam-diam mengakui bahwa dia juga merasakan hal yang sama terhadap Redon. Dia kemudian mengejutkan mereka semua, dengan memerintahkan mereka untuk berhenti menyelidiki Radon dan mengungkapkan bahwa dia sudah tahu selama ini. Lishak menghadapi para pelayannya yang sedang berlutut, mengungkapkan bahwa dia tahu mereka telah mengunjungi atasan Radon. Mereka meminta maaf dan mengira akan dihukum, tapi Lishak mengambil alih semua tanggung jawab, mengakui bahwa dia tahu tapi tidak menghentikan mereka. Dia memerintahkan mereka untuk bangkit lalu membuat pernyataan yang mengejutkan. Dia tidak lagi mencurigai Redon. Meskipun dia tidak bisa memaksa mereka untuk mempercayai Redon, dia memerintahkan mereka untuk tidak pernah lagi menunjukkan keraguan mereka di hadapannya. Setelah mereka pergi, Leshak duduk di samping Radon yang tertidur dan dengan lembut menggenggam tangannya. Dia diam-diam bersumpah bahwa dia tidak akan kehilangan pria itu. Mengunci janji itu dengan sebuah ciuman lembut. Radon tersentak bangun sangat malu saat menyadari dia tertidur di bahu Leshak. Sang pangeran hanya tersenyum dan menyuruhnya untuk lanjut tidur saja. Radon yang salah tingkah bersikeras bahwa dia sudah cukup istirahat, tapi Leshak dengan lembut menyangkalnya, mengatakan bahwa Radon masih terlihat mengantuk. Sebelum Radon bisa protes lebih jauh, Leshak menariknya untuk menyandarkan kepalanya di pangkuan sang pangeran. Radon terbaring kaku. Pikirannya berteriak bahwa ini salah dan dia harus kabur, tapi dia tidak bergerak sedikit pun. Terjebak dalam kenyamanan tak terduga dari kebaikan targetnya. Leshak dengan pelan bertanya mengapa dia tidak merasa takut, mengingatkannya bahwa Radon hampir saja membunuhnya. Sebagai jawaban, Radin meraih dan menyentuh tangan Lishak membuat sang pangeran tersentak. Bukannya menarik diri, Radin justru menggenggam tangan itu lebih erat dan menempelkannya di pipinya sendiri. Lishak menatap ke bawah, benar-benar terpana oleh isyarat kepercayaan tanpa kata dari pria yang dikirim untuk melenyapkannya. Lishak tersenyum lembut, tangannya terulur untuk menyentuh penutup mata Radon. Dia dengan lembut bertanya apakah itu tidak nyaman mengatakan pada Radon bahwa dia tidak perlu memakainya saat mereka sedang bersama. Tapi sikap baik itu justru memicu ingatan yang mengerikan, dan Radon langsung tersentak mundur. Lishak yang bingung bertanya ada apa. Sambil gemetar, Raiden bersikeras bahwa dia tidak bisa melepas penutup matanya. Wajah Lishak menjadi muram sedikit kecewa, karena Radon masih menolak untuk menunjukkan wajahnya padanya, seolah membangun dinding di antara mereka. Sambil gemetar, Radon menjelaskan bahwa dia harus menyembunyikan matanya karena saudaranya sendiri menyebut mata itu menjijikkan. Mendengar ini, Lishak dengan lembut memberitahunya untuk tidak mempercayai semua yang dikatakan keluarganya. Dia bersikeras bahwa meskipun mata Radon terlihat jelek, dia tidak perlu menyembunyikannya dari Leshak, tapi kata-katanya justru membuatnya semakin panik. Radin dengan kasar mendorong sang pangeran menjauh, berteriak padanya untuk tidak melakukan ini. Yang bisa dia pikirkan hanyalah keinginannya yang putus asa untuk kabur. Karena kebaikan yang luar biasa ini, Lishak benar-benar terpana dengan reaksi itu. Radin terbangun dan mendapati Lishak tertidur di kursi di dekatnya. Dia ingat sang pangeran memberinya tempat tidur dan bersikeras akan duduk di kursi saja. Akhirnya dia sadar bahwa Lishak telah melakukan ini selama beberapa malam terakhir, menjaganya terus-menerus. Pengawasan tanpa henti ini berarti Radan tidak punya kesempatan sama sekali untuk kabur. Sebuah pikiran yang kuat tiba-tiba muncul di benak Radan. Dia ingin melihat wajah Lishak. Sekali saja. Dia langsung terkesiap ngeri dengan keinginannya sendiri. Apa dia sudah gila? Jika sang pangeran melihat matanya, itu akan menjadi akhir baginya. Tapi melihat Lishak tidur dengan begitu damai, sebuah ide berbahaya pun terbentuk. Dengan tangan gemetar, dia mulai melepas penutup matanya. Penutup mata itu terlepas, dan Radan akhirnya melihat wajah sang pangeran yang sedang tertidur. Semuanya menjadi jelas, dia sudah menduganya. Lishak memiliki wajah yang baik persis seperti yang dia bayangkan. Seketika itu juga semua pikiran untuk kabur lenyap begitu saja. Bukannya lari, Radan dengan lembut menarik selimut ke bahu sang pangeran. Dia kemudian duduk di lantai merasa puas, hanya untuk memandanginya sampai matahari terbit. Tapi momen hening ini akan segera hancur. Di luar, seorang utusan datang dengan menunggang kuda, mengumumkan bahwa dia membawa pesan mendesak dari Count Caster untuk sang pangeran. Kedamaian itu resmi berakhir. Para ajudan Lishak menerima pesan mendesak itu dan isinya konyol sekali. Count Caster yang baru menginginkan peti mati kekaisaran untuk ayahnya. Rod sangat marah. Count yang lama mengabaikan aturan militer dan menemui ajalnya di sebuah tempat yang terkenal buruk. Afat setuju sambil memutar bola matanya melihat ketidakbermaluan keluarga itu. Mereka memutuskan harus melaporkan permintaan konyol itu kepada sang pangeran saat mereka menuju ke tendanya. Mereka menggerutu tentang Lishak yang tidur di kursi lagi. Ternyata sang pangeran bersikeras untuk tetap berada di dekatnya hanya untuk berjaga-jaga dari Radan.